hal yang paling mengesankan banget pada saat jadi marketing, yang bikin kamu deep, yang bikin kamu cinta banget sama dunia marketing? Banyak relasi sih Ambu. Salah satunya saya bisa kenal Ambu. Kalau nggak jadi marketing nggak akan kenal sama yang namanya Nggak diundang Bas. juga ke sini. Nggak diundang juga ya ke Panoramik Banten ya. Jadi itu salah satu rezeki paling besar sih menjadi seorang marketing ya. Kita banyak mengenal orang, relasi kita juga bertambah luas lagi, dan itu juga bisa menjadi sumber pintu rezeki kita di lain waktunya. Mungkin nanti kita nggak ada lagi di perusahaan tempat kita jadi marketing sekarang, tapi one day nanti bisa jadi dari relasi itu mereka yang akan jadi peluang untuk kita bekerja lagi di mana lagi gitu loh. Iya. Jadi ya itulah sih Relasi ya? relasi sih yang Goals ke depannya, Mer. Goalsnya pasti kan kamu pengen marketing nih, terus nanti mungkin jadi kepala marketing, manajer marketing, atau mungkin juga punya own business gitu kan? Gimana? Apa goals ke depan? Kalau pribadi sih memang pengen banget sih jadi kayak Ambu ya. Tapi kalau Ambu Emang apa ngajar doang saya? Marah-marahin orang kerjaannya kan? Bener, yang diundang ke sini dari tadi bilangnya Ambu galak, Ambu galak. sebenarnya pengen jadi wanita yang serba bisa sih. Kalau ditanya goalsnya, pengennya punya own business dari sesuatu yang bisa saya tekunin sih, Bu. Ya sekarang misalnya lagi jalanin usaha makanan di F&B. Nah, kedepannya sih pengennya bisa itu jadi fokus gitu dan bisa jadi lebih banyak waktu sama keluarga sih, terutama sama anak. Emang iya ya, masih kecil ya Masih sekarang kecil. ya. Usia berapa tuh? 1 tahun 7 bulan. Lucu banget. Masih Jadi lucu-lucunya. masih baby, masih harus golden years-nya ya. Iya, betul. Anak-anak ya. Dan memang yang namanya pekerjaan di mana-mana tuh kan, ya kalau nggak eksternal, internal masalahnya ya. Iya. Semua kan ada masalah. Semua, Kalau nggak ada betul. masalah, kita bikin-bikin aja masalah ya, biar Iya. menarik gitu kan. Ya. Hidup memang itu selalu akan ada masalah, tapi kalau kebanyakan juga jangan. Tapi untuk kan di beberapa tempat ya, yang aku tahu Miss Mary ini udah di beberapa tempat Iya. sebelum Horizon gitu kan. Ada satu hal nggak yang bikin kamu kayak yang dunia pekerjaan yang toksik banget, yang kamu hindarin banget? Kayak apa? Sebenarnya sih kalau dia tadi balik lagi ke Ambu ya, di setiap dunia pekerjaan akan selalu ada yang baik dan tidak gitu. Plus minus lah ya. Iya, plus minus. Jadi balik lagi ke kepribadian diri kita sendiri aja, mau tinggal di lingkungan itu atau enggak. Karena kita berhak pilih kok. Jadi jangan cuman karena orientasinya salary, terus misalnya gaya hidup, lalu Anda bertahan di suatu situasi yang sangat tidak mengenakan atau bisa dibilang toksik tadi. Jadi kalau saya pribadi sih jarang, Bu, satu tempat tuh saya lama banget. Jadi kalau saya sudah merasa kurang baik lingkungannya, sudah tidak baik untuk mental saya juga, atau enggak pas baru bangun tidur tuh saya, aduh harus kerja di tempat itu. Tandanya tempat kerja kita tuh udah nggak sehat. Jadi ya udah, kita take it or leave it. Kalau saya sih pilih leave it. Take it or gitu. leave it. Jadi Iya. kalau tadi kata Mary bilang, kita boleh milih kok. Kita boleh milih. betul. Iya, yang punya skill enak banget ngomong, kita boleh milih kok, gitu kan. Yang punya skill, aduh pilihannya banyak kali. Untuk fresh graduate, milih kemana? Gak ada pilihan. Oke lah, pilihan juga untuk Anda ya. Sesi terakhir kali ini sama Miss Mary cepet banget ya waktu berlalu. nggak berasa. Nggak berasa banget. Kayaknya dari happy-happynya pengalaman marketing sampai Sedih-sedih. yang mau Melo-melo. nangis gitu kan, melo-melo. Jadi saya tahan karena tisunya nggak ada. Iya nih, kuenya Nanti juga ya. nggak ada yang Kuenya juga nggak ada. Sponsornya nggak ada. Miss Mary ini suka banget sama nyanyi. Iya betul. Suaranya bagus banget gitu ya. Jadi kita mau challenge Miss Aduh. Mary untuk nyanyi. Jangan pada tidur ya. Kabur ya Kabur. ada kan? Oke, silakan. Sekarang lagi seneng lagu apa? Satu bait aja. Aduh, apa ya, Bu? Aku Apa aja nih? Ya, boleh. Ini jadi lagu Afgan. Aku suka banget sama Oke, Afgan, oke, soalnya nggak apa-apa ya. Sip. Oke. Jangan kabur, Bu. Oke. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Udah.
Tuh kan. Kalau jodoh pasti ketemu. Kayak Tuh kita kan. ketemu tuh jodoh. Iya, tuh kan. Kalau Mary nyanyi emang kayak berasa dibobokin. Kayak gitu ya. Tapi sering tampil nggak sih, Mer? Udah jarang sih ya, Mbak, Karena sibuk udah kerja sibuk juga. kerja, fokus sama kerjaan. Ya paling sekali sih karena memang base-nya dulu tuh kerjanya di Jakarta Tangerang. Jadi relasi yang nyanyi-nyanyi itu juga di Jakarta Tangerang. Jadi kalaupun dapat panggilan job nyanyi, biasanya ya memang datangnya dari Jakarta Tangerang. Jadi sekali jarak aja. juga Jarak. kayak gitu ya. Ini kan sekarang di sesinya Deep Talk nih ya, Miss Mary kan baru punya baby setahun setengah ya. Gimana momen-momen terindah di setahun setengah ini punya baby? Feel how? Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, yang pastinya seneng. Apalagi kalau nyampe rumah. Terus kan sekarang anak udah bisa berinteraksi sama kita. Kalau waktu bayi kan ya cuman kita nih pasif ya. Sekarang dia udah banyak sekali interaksi sama kita sebagai orang tuanya. Kayak aku baru pulang kerja disambut kayak mama. Manggil mamanya tuh udah lancar gitu. Mama. Terus bisa salim. Kayak aku cuman ngejelurin tangan terus dia kayak nyamperin terus kiss pipi kanan, pipi kiri. Itu sih happy banget. Jadi kayak tadinya capek, udah stres lah kerjaan, nyampe rumah tuh langsung meluk kayak udah Hilang semua ya. Jadi iya sih. memang obat lelah ya. Obat lelah sih emang bener sih, anak itu obat lelah. Dan jadi motivasi kita nih, kita sekarang hidup buat apa, udah punya anak, tanggung jawab sampai dia nanti bisa ditinggal sendiri. Iya, betul. Apalagi Itu- anak perempuan sih, kan betul aku anak perempuan ya Bu ya. ya. Anak perempuan mah ke orang tuanya lama, Iya, betul. dilepasnya ya Bu ya. Iya, Iya. betul. Tapi katanya hajatannya cepet nanti. Menurut kamu ya, arti cantik Cantik. versinya kamu apa? Cantik itu punya integritas sih Bu. Kita itu nggak cuma melulu langsing, putih, glowing ya. Kadang orang kita lihat di Instagram, ih pengen kayak gini. Nah udah, jadi standar cantik tuh atau standar beauty tuh kayak gitu. Kalau aku sendiri melihatnya, aku cantik pada jalanku gitu. Misalnya aku punya kelebihan apa yang ku tonjolkan, ya udah aku cantik gitu. Terus misalnya aku punya integritas di mana aku mau banyak belajar. Sebagai perempuan tuh jangan cuman terpaku akan satu hal aja. Kayak misalnya aku kayak Ambon nih, multi talented, MC bisa, ini bisa, segala bisa. Ya kalau bisa kita jadi perempuan yang serba bisa. Iya. Karena ya kita tuh kan Iya. pencetak generasi seorang ibu itu yang kasih pendidikan kan lebih banyak ibu. Betul. Apalagi sih. ketika langsing udah nggak bisa, Susah. glowing udah susah gitu ya kan. kan? Biar terlihat cantik terus ya harus dari skill, Ya. kemampuan otak, bukan otot. Yes. Nah, sekarang kan banyak filter juga, banyak Iya. skincare juga, jadi gampang lah jadi cantik. Pakai aja Gampang. filter yang banyak, tapi jangan percaya sama foto-foto di medsos. Anyway, thank you Mary. Sama-sama, untuk aku juga kehadirannya. makasih Ya, udah ini diundang. menginspirasi sekali Asik. di kesempatan kali ini bersama Panoramic Banten dan thank you for watching. See you, Terima bye-bye. kasih.